Ini adalah BMW seri 3 F30. BMW yang sering disebut sebagai BMW terbaik buat pemula, dan ini adalah sedan terbaik pada masanya. Sehari, saya akan mereview mobil ini dan saya akan menjelaskan kenapa mobil ini masih sangat worth it untuk dibeli pada tahun 2026. Oke, tentang BMW ini BMW punya saya. Ini bisa dibilang sebagai BMW yang paling overrated untuk sekarang ya. Karena kalau kalian lihat di jalanan, BMW yang paling banyak ya BMW inilah, BMW F30. Alasannya mobil ini sangat diminati banyak orang adalah karena harganya sudah sangat terjangkau ya. Jadi ini mobil tahun 2018 ya. F30 itu mulai dari tahun 2012 sampai 2019. Jadi F30 ini sebenarnya ada dua tipe ya. Ada yang pre-LCI sama yang LCI. Pre-LCI ini tahun 2012 sampai 2015. Dan yang LCI itu tahun 2016 sampai 2019. Harganya yang pre-LCI itu sekarang udah ada yang menyentuh harga 100 juta lebih. Dan F30 yang LCI itu harganya sekarang sudah 200-an sampai 300 jutaan. Nah itu udah seharga mobil-mobil kayak HR-V, Toyota Race. Nah dengan harga segitu, maksudnya dibandingkan mobil Jepang gitu ya. Kalau mobil Jepang kan ya harganya nahan ya. Cuma kan kalau BMW ini dengan harga segitu tapi kalian dapat kemewahan dan fitur-fitur yang mungkin nggak didapat sama mobil Jepang. Dan mungkin masih dibilang sangat advance lah pada zamannya. Dan sekarang pun ini teknologinya masih dibilang masih sangat canggih lah untuk dibandingin sama mobil Jepang kayak tahun 2000, ya kita anggap 2024 atau enggak yang sekarang-sekarang yang terbaru lah begitu. Makanya orang sangat meminati mobil ini. Itu yang pertama, masalah harga. Oke, alasan kedua mobil ini diminati banyak orang adalah desainnya ya. Desainnya yang bisa dibilang mewah, bisa dibilang sporty juga. Dan ini akan saya bahas lebih detail lagi. Yang ketiga adalah mesinnya. Mesinnya itu sangat kencang untuk range harga segini yang mobil second gitu ya dibandingkan mobil-mobil lain. Dan dia juga reliable. Akan dibahas lagi lebih detail selanjutnya. Yang keempat adalah fiturnya. Fitur mobilnya sangat banyak juga. Dan yang kelima adalah modifikasinya sangat banyak banget. Barang-barang aftermarketnya banyak banget. Modifikasinya mau kayak gaya apapun juga masuk. Oke, kita bahas desain mobil ini. Desain mobil ini bisa dibilang mewah dan juga sporty. Nah, orang banyak bilang kalau misalkan desain ini sangat timeless. Jadi maksudnya timeless itu mau umur berapapun. Ini kayak udah 14 tahun ya. Dari 2012 kan. Ini udah 2026. Orang masih bilang ini desainnya itu masih bagus banget gitu loh. Dan orang banyak yang bilang F30 itu adalah desain seri 3 sekarang terakhir yang bagus gitu. Setelah itu kan G20. G20 itu lebih kelihatan modern, cuman beberapa orang masih demennya F30 begitu, beberapa orang ya. Nah, untuk desain mobil ini sebelumnya ini adalah body kit M Performance. Jadi mobil ini sudah dimodifikasi. Tampak awalnya sebenarnya bukan seperti ini. Tampak awalnya itu dia lebih mewah, lebih kemewah. Desainnya tidak macem-macem lah intinya. Ini kebetulan tipe yang luxury. Jadi kalau misalkan yang standarnya itu dia banyak yang chrome-chrome-nya. Bisa dari list di kacanya ini, atau enggak dari bumper, atau enggak bumper belakang. Nah cuman ini udah dimodifikasi jadi desainnya lebih ke M Performance, lebih sporty lah gitu. Nah desain yang standar itu dia lebih banyak disukai sama bapak-bapak lah atau pebisnis gitu, orang tua ya gitu ya. Karena emang kesannya mewah dan juga tidak terlalu norak. Cuman waktu kita lihat gitu ya di jalanan gitu, emang itu terasa kesan mewahnya gitu, apalagi ya membawa nama BMW begitu ya. Nah, inti untuk desainnya yang M Performance ini banyak disukai oleh anak muda. Nah, anak muda biasa banyak yang beli standar ya gitu ya. Nah, terus dia modifikasi, makanya jadi bodi kita seperti ini, terus diganti velg, diceperin. Nah, jadi kelihatan sporty banget. Dan bisa dibilang ini mobil sedan dengan looks paling keren gitu loh untuk kelasnya begitu. Nah, kita bahas aja dari desain lampunya aja. Desain lampunya aja dia punya DRL shroud seperti ini ya. Jadi kelihatannya tuh bener-bener sporty banget. Kayak kalau zaman dulu tuh orang tuh kayak mikir, wah kok BMW bisa ya bikin desain lampu kayak gini, nggak kebayang gitu loh. Dan hasilnya tuh cakep dan kelihatan mewahnya gitu loh. Nah ini lampu udah LED, dia adaptive headlight ya. Cuma kalau misalkan BMW yang pre-LCI, dia tuh masih kayak proyektor begitu. Nah untuk tampak samping mobil ini juga udah dimodif ya. Jadi side skirtnya itu udah model MP, harusnya dia lebih
lebih tinggi sedikit ya kalau misalkan standarnya. Itu juga udah dikasih extension jadi biar lebih sporty kelihatannya. Nah juga velgnya sudah diganti dengan yang model M3, BMW M3 ya, benar-benar M3 asli, jadi dari copotan M3 terus dipasang ke sini biar kelihatannya lebih sporty, lebih gede juga. Kalau awalnya kan ringnya itu ring 18 ya, luxury itu dia banyak jaringnya. Kalau yang sporty itu dia lebih, dia kalau nggak salah cuma 5 jari atau 6 jari gitu kalau nggak salah. Tapi kalau luxury itu lebih mewah. Nah kalau ini dia jauh lebih sporty, apalagi ring 19 jadi lebih gede, rodanya juga kelihatan full gitu ya, nggak kecil-kecil banget gitu, dan dia keluarnya pas gitu loh. Jadi kelihatan lebih sporty. Ini juga sudah diceperin, dikasih apa namanya, lowering kit. Jadi biar lebih ceper, jadi lebih cakep lah. Nah kita lihat ke belakang, ini dia stop lampnya ya. Desainnya seperti ini, cakep banget. Dibandingkan kalau misalkan BMW, kalau nggak salah BMW S90 ya, yang previousnya. Itu desainnya lebih kontroversial ya menurut saya ya. Cuman waktu F30 ini munculin stop lamp belakangnya, ini benar-benar orang, hampir semua orang bilang cakep gitu, desainnya keren lah gitu. Nah ini udah diganti juga body kit and performance. Kalau misalkan standarnya itu dia lebih pendek, dan kalau luxury punya dia tuh di sini list chrome gitu, jadi kesannya mewah gitu loh. Nah kalau ini dia lebih sporty lah jadinya. Nah jadi BMW F30 ini memang menarik perhatian banyak orang. Bukan orang anak muda aja yang suka modifikasi, tapi juga ya pebisnis demennya mobil-mobil yang simple-simple tapi kelihatan mewah, tapi juga nggak mahal gitu loh. Dan BMW F30 ini adalah yang terbaik buat mereka. Oke, sekarang kita ngebahas dalamnya ya, di bagian passengers belakang. Ini dia posisinya jauh, enak banget. Terus di atasnya ini tidak terlalu pendek ya. Tinggi saya ini 183, dan ini masih aman banget dan masih kelihatan lega banget. Kalau misalkan pindah ke tengah masih aman banget, masih lebar. Cuman dasarnya ini agak ketinggian, jadi kaki harus di tengah ya, gitu. Nah terus untuk bagian belakangnya ini ada AC, di sini bisa dikontrol gitu ya, dingin panasnya atau nggak digerakin. Terus di sini ada tempat untuk naruh minum. Nah di sini untuk taruh minum, jadi passenger belakang merasa mewahnya juga. Nah terus di sini ada lampu ya, lampu untuk penerangan. Kalau ini standar lah, tapi lampunya itu dia benar-benar fokus gitu, dibandingkan kalau beberapa kayak mobil Jepang dia lampunya agak menyebar. Tapi kalau ini nih fokus benar-benar ke passenger kiri, dan ini benar-benar ke passenger kanan. Nah ini untuk bagian bagasi, dia mempunyai kapasitas sekitar 480 liter, dan dia cukup luas ya. Nah sekarang kita pindah ke posisi pengendara. Posisinya sporty banget ya. Terus dia bisa naik turunin. Dan ini lumayan panjang ya. Dia bisa didorong kayak gini sampai jauh, sampai segini. Ini termasuk lumayan jauh ya dibandingkan beberapa mobil. Lalu juga ini soft touch semua, enak. Bahannya kulit semua, dari sofa juga kulit gitu. Nah ini desain yang luxury itu dia sofanya yang biasa aja sebenarnya. Ada yang tipe sporty, 320i sporty, dia di sininya bagian depannya itu dia bisa dikedepanin, jadi lebih jauh, jadi biar lebih kelihatan sporty. Nah cuma yang luxury ini nggak ada, jadi sayang aja sih. Nah cuma so far ini benar-benar sporty banget ya untuk mobil di harga 200 jutaan sampai 300 jutaan. Desainnya, dashboardnya itu keren banget semua. BMW emang bagus banget ya kalau udah masalah kemewahan gitu. Nah ini juga sofanya dia udah electrical, dan dia ada memory seat, jadi bisa diganti posisi orang pertama misalkan supir gitu, keduanya posisi kalian lah misalnya begitu. Jadi gampang ngubahnya gitu loh. Itu nilai plus lah gitu loh, yang nggak perlu tapi sebenarnya kita suka. Nah terus untuk entertainmentnya ini benar-benar bagus banget ya animasinya. Ini sebenarnya 2018 dia udah yang terupdate paling terbarunya ya. Mungkin kalau beberapa dari kalian ada lihat BMW F30, cuman tampaknya nggak mirip seperti ini. Itu mungkin yang sebelum 2018. Cuman yang 2018 dia modelnya udah yang baru. 2016-an itu yang sebelumnya juga sebenarnya udah bagus, udah cakep. Nah cuman ini contoh ya. Nah jadi untuk head unitnya dia juga bisa touchscreen ya. Dan ini juga layarnya responsif banget. Nah cuma kan kalau touchscreen itu kan kita agak bahaya ya kalau misalkan untuk berkendara. Nah makanya BMW tuh pinternya dia bikin ini nih, iDrive controller, yang lingkaran ini. Ini disebut dengan iDrive knob biasanya orangnya bilang. Nah ini bisa dikontrol nih.
Kalau misalkan ke sini, nah jadi kita geser-geser aja. Kalau misalkan oke, kita pencet. Dan ini bener-bener yang terbaik lah di kelasnya gitu loh. Jadi untuk mobil harga 200 juta, 300 juta aja nggak ada seperti gini loh. Kecuali Mercedes ya. Cuman BMW ini yang terbaik lah. Dan ini bener-bener bagus lah. Enak dipakai gitu, gampang. Nah terus ini kayak saya gantiin misalkan posisi Sport Plus begitu ya. Nah ini ada animasi mobilnya itu nilai plus lah. Nah, untuk ngomongin yang kayak Sport Plus sama Comfort itu, ini akan saya jelaskan nanti waktu kita driving lebih jelas lagi. Intinya, dashboard ini benar-benar high quality banget ya. Setirnya juga enak, ceper juga, dan lebar, luas, semua enak. Oke, kita sekarang di bagian yang menarik dari BMW F30 ini adalah mesinnya. Nah, jadi BMW F30 ada dua tipe ya, Pre-LCI dan LCI. Kalau Pre-LCI, kode mesinnya N20. Tapi kalau misalkan LCI, itu kode mesinnya B48. Nah, mesin BMW B48 ini dia inline 4 ya, 4 silinder ya. Dia 2 liter, lebih tepatnya 1998 cc ya. Dan dia itu single twin scroll turbocharged gitu ya. Ada turbonya dan dia menciptakan 184 horsepower ya. Dan torsi maksimumnya 270 Nm. Mobil ini memakai sistem penggerak rear wheel drive dan bisa akselerasi dari 0 sampai 100 km sekitar 7,2 sampai 7,3 detik ya. Kecepatan maksimum itu 235 km per jam. Mesin ini badak banget. Untuk kelasnya itu benar-benar terkencang dan rehabilitasnya itu meningkat pesat. Toyota aja sampai mempercayakan mesin B48 ini ke Toyota Supra mereka, MK5 yang 2 liter. Nah itu tuh pakai mesin yang sama persis dengan ini, B48. Dan untuk mobil-mobil lainnya yang seharga BMW F30 ini tidak bisa sampai 184 HP ya. Dan 184 HP itu dia standar ya, belum dimodifikasi sama sekali. Nah kalau misalkan dimodifikasi itu makin gila lagi. Belum di remap, diganti turbo, diganti charge pipe gitu. Dan lain-lainnya. Lagi-lagi itu yang terbaik di kelasnya. Belum ada mobil lain yang di kelasnya harganya sama seperti ini tapi bisa mengalahkan BMW F30 ini. Cuman ada satu masalah yaitu coolant ya. Kadang-kadang coolantnya suka habis jadi perlu di top up aja, perlu dicek. Nah itu sering-sering aja ke bengkel. Oke, untuk mesin yang Pre-LCI N20 dia terkenal kencang untuk di kelasnya ya. Tapi masalahnya kalau misalkan yang N20 ini dia banyak masalah. Contohnya kayak kalau sering dengar itu namanya timing chain ya. Timing chain itu intinya rantai yang ada di dalam mobil itu tuh suka rusak. Dan kalau misalkan reparasinya itu lumayan kan. Nah untuk servis BMW kalau misalkan kalian beli mobil baru itu mereka sebenarnya ada 5 tahun garansi. Cuman ini udah lewat dari 5 tahun. Nah kalau dari BMW itu sebenarnya kalau beli baru ini dia ada 5 tahun servis free dari BU-nya langsung. Cuman ini udah lewat dari 5 tahun jadi di servis berkala aja ke toko-toko lain juga bisa. Nah untuk biaya servisnya itu jelas lebih mahal dibandingkan mobil Jepang. Tapi servis yang lebih mahal dengan apa yang kalian dapat, kemewahan yang kalian dapat, dan itu sangat-sangat adil dan masih dibilang worth it. Nah setelah saya review mobil ini, inilah kelebihan dan kerugian dari mobil BMW F30. Pertama, walaupun saya udah sebut desain timeless ini, tapi saya bisa bilang ini desain timeless terbaiknya BMW seri 3. Desain ini mungkin masih lama bakal kelihatan tuanya, mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi. Kedua adalah performa mesin turbonya yang fleksibel dan bisa dituning. Jadi mau yang Pre-LCI N20 dan LCI B48, ini mempunyai tenaga yang sangat kuat lah di kelasnya. Dan mereka punya potensi tuning yang sangat banyak dan aman. Lalu BMW menggunakan transmisi ZF, itu yang terbaik di kelasnya. Jadi kalau waktu kalian main di Sport Plus, itu bisa ganti gigi dengan sangat responsif, tapi waktu di Eco, dia bisa menghemat bensin kalian. Dan potensi modifikasinya banyak banget. Barang-barang aftermarket dari body kit, ductile, mesin, dan lain-lainnya, itu banyak dijual aftermarketnya. Nah, dari banyak kelebihan dari BMW F30 ini, masih ada beberapa kekurangan yang perlu kalian perhatikan. Ini adalah charge pipe. Standarnya itu plastik. Jujur agak janggal untuk BMW dan untuk performa takutnya dia bisa pecah. Cuman sebenarnya bisa diganti dengan barang aftermarket seperti contohnya FTP Motorsport ini. Dia menggunakan besi aluminium. Lalu khusus yang Pre-LCI F30 yang mesin N20, siap-siap kalian akan menghadapi yang namanya timing chain. Itu perbaikan bisa sampai puluhan juta atau bisa sampai ratusan juta. Untuk interior ada beberapa bahan yang dibuat pakai karet. Nah masalahnya iklim di Indonesia itu panas, jadi kalau karetnya dibiarkan panas itu akan meleleh dan mengotori interior. Contohnya di sini, di sini, di sini, di sini, dan masih ada lagi.
Dan hampir semua BMW ada masalah plafon atasnya itu turun ke bawah, jatuh. Jadi harus diperbaiki lagi aja. Dan untuk yang karet-karet ini bisa diperbaiki dengan cara menggantikan yang aftermarket yang berbahan plastik. Lalu BMW ini sangat manja dibandingkan mobil Jepang lainnya. Kalau ada error sedikit, dia akan muncul fault di head unitnya. Jadi sering-sering aja BMW kalian bawa ke tempat servis dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, sekarang kita lagi jalan-jalan naik mobil ini. Hal yang saya rasakan naik mobil ini tuh adalah enaknya, nyamannya, suspensinya enak semua, dan responsif tenaganya gitu. Nah, untuk posisi Eco, dia kan posisi hemat ya. Dia tuh benar-benar bisa hemat banget, bisa nyaingin mobil-mobil Jepang. Dia bisa sampai 1:11 lah kalau dengan kondisi jalanan tidak macet ya, atau nggak macet sedikit bisa. Dan juga knalpotnya standar, nggak ada modifikasi apa-apa gitu. Nah, untuk Sport Plus-nya, itu tuh dia unik banget. Jadi bukan kayak sekedar, oh biar gasnya lebih responsif aja, biasanya kayak kita tahu di mobil Jepang gitu ya, tenaga waktu gasnya lebih responsif, tapi dia juga setirnya jadi berat. Setirnya itu jadi berat, jadi biar lebih kekontrol lah. Misalkan lagi ngebut-ngebutan begitu ya. Dan juga suspensinya dia terasa lebih keras. Tujuannya biar kalau belok-belok itu nggak limbung. Terus dia juga ada comfort, ini yang biasa orang bakal sering pakai ya. Kalau comfort itu dia lebih enak lah, kecepatannya responsifnya oke, dan juga suspensinya enak gitu. Jadi sekian dari review BMW F30 ini. Menurut saya BMW F30 ini adalah sedan terbaik pada masanya dan sampai sekarang pun juga masih yang terbaik. Desain yang timeless, mesinnya yang kencang, dan kemewahan yang didapat itu membuat kita jadi sayang banget sama mobil ini. Jadi saya kasih rating BMW F30 ini adalah 8,2 dari 10. Dengan catatan saya kasih rating 9 kalau misalkan harganya tidak anjlok banget secondnya. Sekian dari saya, jika kalian suka dengan konten ini tolong like and subscribe. Maka dari itu sekian dan ditunggu video selanjutnya.